Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngeliatin kalian proses pembuatan batik. Untuk desainnya kalian bisa banget buat langsung di kainnya, atau bisa juga kalian ziplak dari desain yang udah kalian print. Tapi untuk praktik pembuatan batik kali ini, desainnya aku buat sendiri, dan untuk inspirasinya aku explore sendiri dari internet. Nah, sekarang desainnya sudah aku timpa dengan lilin semua. Dan selanjutnya kita beralih ke proses pewarnaan. Di sini zat warnanya aku pakai Wantex. Wantexnya kalian larutin di air panas, lalu buat perbandingan di mana yang biasanya satu kemasan Wantex itu kita buat dengan mencampurkan 1 liter air. Di sini agar warnanya pekat, kita menggunakan banyak bubuk Wantex namun dengan sedikit air. Di sini aku udah masukin kainnya dan aku memastikan agar seluruh bagian kain terendam zat warna, dan bisa kalian diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, kalian masukkan ke dalam larutan air garam, dan pastiin juga bahwa larutan air garamnya itu tidak dalam keadaan panas. Dan untuk proses ini bisa kalian lakukan selama kurang lebih 1 menit. Dan setelah itu diangkat, lalu kalian jemur. Seperti ini hasil dari dyeing kali pertama. Untuk proses penjemurannya sendiri, kalian tunggu hingga tidak ada lagi air yang menetes dari kain. Baru setelah itu, kalian boleh lanjutkan ke proses dyeing kedua. Dan aku ulangin proses dyeing sebanyak 5 kali. Ini kondisi kainnya udah kering dan aku celupin ke air panas sampai nanti lilinnya keangkat semua. Begini hasil jadinya setelah sudah aku jemur, dan sekarang dia kondisinya udah kering. Tapi aku kurang puas nih sama hasilnya. Jadinya aku buat desain yang lain dengan tahapan yang sama, dan yang membedakan hanyalah banyak pencelupan. Di sini aku cuman ngelakuin 2 kali pencelupan karena sebelumnya itu mungkin terlalu banyak pencelupan dan warna yang aku gunain terlalu pekat. Jadinya warna yang ada di balik lilinnya jadi kalah seperti itu. Dan sekarang aku mau kasih tahu kalian analisis tim yang aku dapetin dari praktik pembuatan batik ini. Yang pertama ada science. Di sini aku sedang melakukan uji bakar, di mana dari hasil uji bakar, kain menunjukkan bahwa kain yang digunakan merupakan kain katun karena terbakar habis dan memiliki bau seperti kertas terbakar, sehingga cocok digunakan untuk membatik. Selanjutnya zat warna. Di sini aku menggunakan zat pewarna khusus untuk tekstil. Malam yang selalu mencair. Di sini bisa kalian lihat ya kalau aku nempatin kuali malamnya itu selalu di atas kompor. Dan selalu pastiin kalau apinya tetap hidup. Tujuannya untuk mencegah lilin membeku. Karena kalau lilin membeku, itu akan menyusahkan kita dalam proses pembatikan. Selanjutnya, suhu larutan warna. Pada proses pewarnaan, zat warna harus dalam keadaan dingin agar malam atau lilin tidak melorot karena malam berfungsi sebagai perintang warna. Selanjutnya, melorot dengan air panas. Pada proses melorot, harus menggunakan air panas agar malam atau lilin dapat lepas dari kain. Poin kedua dari analisa tim adalah teknologi. Proses pembuatan batik tulis mulai dari pembuatan motif hingga pewarnaan. Pertama-tama tentunya kalian harus membuat desain motif terlebih dahulu.
Lalu, sebelum melakukan proses pewarnaan, kalian lakukan dulu proses difusi, yang mana proses difusi merupakan proses di mana zat warna yang telah dicampur dengan air dan dilarutkan dengan air panas. Lalu beralih ke proses migrasi atau pencelupan kain ke dalam larutan zat warna. Lalu tahap absorpsi, di mana merupakan masa perikatan zat warna. Untuk praktik pembuatan batik kali ini, aku membutuhkan 20 menit waktu absorpsi. Lalu selanjutnya tahap mordan, di mana kain yang tadi sudah kita rendam dalam larutan zat warna, lalu kita alihkan ke dalam larutan garam. Lalu beralih ke proses fiksasi, yang mana bertujuan untuk mengunci zat warna yang masuk ke dalam serat agar tidak mudah pudar atau luntur. Selanjutnya, melorot, yang mana melorot ini bertujuan untuk meluruhkan lilin yang menempel pada kain. Jangan lupa menggunakan air panas. Dan yang terakhir, tahap penetrasi, yaitu proses pembilasan atau pencucian agar sisa zat warna yang tidak menempel pada kain akan luruh. Poin ketiga, education. Yang gak lain dan yang gak bukan yang sedang kamu tonton ini, di mana berisikan tentang penjelasan-penjelasan mengenai proses pembuatan batik. Selanjutnya, art, yaitu desain motif batik dan hasil batik yang telah dibuat. Dan yang terakhir, mathematics. Pada desain motif batik, terdapat pengulangan motif, seperti motif bulat, bentuk daun, motif kelopak bunga, garis melengkung, juga ombak. Selanjutnya, lamanya waktu yang diperlukan untuk proses pewarnaan, mordan, juga pelorotan, serta berapa kali proses pencelupan. Fin! Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Dadah!